Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ja'far Madafi, mahasiswa dari Universitas Juanda, ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta program studi pada guru pendidikan guru sekolah dasar PKSD. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkomunikasi kembali. Bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya. Semua ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini seperti biasa, ya, saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit ya materi insya Allah pada hari ini, yaitu materinya adalah tentang organ gerak manusia. Ya, sebenarnya mungkin adik-adik dan masyarakat pernah ya tahu ya, organ manusia itu ada yang aktif dan tidak ya. Nah, manusia itu pasti ada yang bergerak aktif, itu membutuhkan organ gerak untuk bergerak, melompat, menendang bola, ya, memegang bola, melempar bola, naik trampolin, ya, loncat trampolin, bermain hula hoop, itu semuanya menggunakan organ gerak, berlari. Nah, yang pertama, apa itu jenis-jenis organ gerak manusia? Apa saja ya? Apa saja? Nah, setiap tubuh manusia akan memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, dua jenis alat gerak ini akan membentuk yang namanya sistem gerak. Nah, sistem gerak inilah yang membuat tubuh manusia bisa bergerak. Jadi organ gerak manusia ada dua jenis. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang pertama, alat gerak aktif. Apa yang termasuk alat gerak aktif? Yaitu otot, ya. Otot manusia. Ya, kebanyakan dari kita otot taunya yang di lengan ini otot, ya, otot kaki itu. Nah, apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan juga relaksasi. Yang berkontraksi itu bergerak, ya. Kemudian ada relaksasi, ya, keadaan rileks. Nah, otot memiliki 3 jenis sifat yang harus kita ketahui, yaitu yang tadi, kontraktilitas. Apa itu? Otot bisa memendek ketika kontraksi. Ya, kita melakukan suatu kegiatan itu akan memendek ototnya, kontraksi. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Ya, ketika relaksasi otot bisa memanjang, kadar rileks. Dan yang ketiga elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Ya, tadi kontraksi itu ketika kita suatu bergerak, misalkan ketika sedang berlari itu otot akan memendek, mengangkat kaki itu. Dan sebaliknya ketika relaksasi, ya, relaksasi itu merilekskan diri. Yang ketiga elastisitas, itu kembali ke ukuran semula. Itu ya. Nah, selanjutnya macam-macam otot berdasarkan cara kerjanya. Apa saja? Yang pertama ada otot antagonis. Kita antagonis itu kan lebih ke, ya, sifatnya yang kalau dalam drama, yaitu antagonis itu yang berperan jahat. Kalau di sini bukannya, otot ini yang menyebabkan terjadi gerak antagonis atau lebih sering disebut gerak otot yang berlawanan. Ya, contoh adalah otot bicep dan tricep pada lengan bagian atas dan bawah. Berlawanan, ya. Nah, ini otot pada lengan bagian atas dan bawah itu berbeda gerakannya. Yang ini menarik, yang ini memanjang, dan yang ini akan memendek. Seperti itu. Ya, otot antagonis. Yang kedua ada otot sinergis. Apa itu? Otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu gerak yang bersamaan, ya, satu arah. Kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Apa contohnya? Contoh gerakan otot sinergis yang bergerak ketika tangan
menengadah dan menelungkup. Nah seperti ini itu sinergis. Ototnya akan bersamaan satu arah gerakan ototnya, dan berelaksasi pun atau tadi memanjangnya secara bersamaan juga. Tuh dua macam otot berdasarkan cara kerjanya. Untuk selanjutnya ada macam-macam otot berdasarkan bentuknya ya. Bentuk ototnya dan cara kerja, sekarang bentuknya ada 3 di sini ya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah berikut adalah gambarnya, perhatikan ya. Ada otot polos, ada otot lurik atau otot rangka ya, rangka kita, dan ada otot jantung di bagian jantung kita ya. Otot polos ada gambarnya itu pada lambung, itu menggunakan otot polos. Atau ada di otot lurik atau otot rangka ya, otot yang ada di rangka kita ukurannya lebih besar. Dan ada otot jantung, bagian jantung kita itu menggunakan otot untuk berdetak seperti itu. Nah itulah macam-macam bentuk ototnya. Nah tadi adalah alat gerak aktif, sedangkan manusia mempunyai 2 jenis alat gerak, aktif dan pasif. Sekarang kita masuk ke yang pasif. Nah apa itu alat gerak pasif? Apa saja contohnya? Nah, di sini sudah jelas ya, ini banyak kerangka manusia ya. Dan semuanya itu adalah tulang. Nah, maka alat gerak pasif adalah tulang. Apa itu fungsi tulang ya? Apa fungsinya tulang? Nah, tadi alat gerak aktif akan melekat pada tulang dan melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi yang bisa menggerakkan tulang tersebut. Nah, jadi alat gerak pasif itu alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus menggunakan atau terkena oleh alat gerak aktif, oleh otot tadi. Makanya tulang tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa otot. Makanya ketika otot itu melekat pada tulang, maka akan menggerakkan tulang tersebut ya. Tulang memiliki fungsi untuk menyokong tubuh manusia ya, perkokoh, tempat pembentukan sel darah, dan juga melindungi organ vital ya. Jantung kita ya, paru-paru itu dilindungi oleh tulang ya. Bayangkan kalau tidak ada ya, kena benda sedikit pasti langsung kena ya, kena kulit, habis kulit langsung kena jantung, tidak kena tulang terlebih dahulu. Itu fungsi tulang. Selanjutnya macam-macam tulang. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuknya. Nah apa macamnya? Ada tulang pipa ya. Tulang pipa ini memiliki bentuk panjang dan berbonggol pada kedua ujungnya. Yang berbonggol panjang dan berujungnya biasanya tulang bagian sendi seperti ini ya, sendi lutut ya, itu berbonggol pada kedua ujungnya. Biasanya ada di ya kartun Tom and Jerry itu ya, yang biasa makanan babi itu makan anjing ya, suka dimakan tulang anjing. Nah itu tulang pipa. Selanjutnya ada tulang pipih, berbentuk lebar, pipih dan berisi sumsum mentah. Dan ada tulang pendek, berbentuk pendek, kecil dan mengandung sumsum merah. Nah itu ya macam-macam tulang. Bagian tulang seperti ini nih, itu adalah tulang, ada tulang pipih dan juga ada tulang pendek. Yang pertama, yang kedua berdasarkan sel penyusunnya ya. Tulang berdasarkan sel penyusunnya. Ada tulang rawan, adalah sebuah tulang yang disusun oleh sel kondrosit. Tulang rawan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin yang disusun oleh serabut kolagen yang lebih banyak dari elastin. Ada tulang rawan elastin yang disusun oleh serabut elastin yang lebih banyak dari serabut kolagen. Dan ada tulang rawan fibrosa yang hanya disusun oleh serabut kolagen. Nah itu ya tulang rawan. Dan itu tadi penyusunnya itu ada kolagen, ada elastin. Nah yang kedua berdasarkan sel penyusunnya itu ada tulang keras yang disusun oleh osteosit. Nah tulang keras akan bisa dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang berongga yang tidak bisa dipisahkan ya, bagian tulang kita ya.
penjelasannya kalian bisa mencari sumber yang lainnya. Dan yang ketiga ada berdasarkan rangka tubuhnya ya, tulang berdasarkan rangka tubuhnya. Ada rangka aksial, terdiri dari tulang tengkorak dan tulang badan. Ya, rangka aksial, tulang tengkorak ya kepala kita dan tulang badan kita. Tulang tengkorak akan terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah ya. Kita bisa pegang kepala kita sini dan tulang wajah pun ada tulangnya ya. Kemudian ada tulang badan terdiri dari tulang dada, tulang belakang, tulang rusuk ya, dan tulang panggul. Tulang berdasarkan rangkanya ya. Yang kedua ada rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan juga bawah ya, mungkin dari bagian ada gerak atas, ada tangan, dan bawah ada kaki. Nah itu berdasarkan rangka tubuhnya. Ya demikianlah tadi ya jenis-jenis dari alat gerak manusia. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu otot, dan alat gerak pasif adalah tulang. Nah itu ya, maka rangkumannya adalah dalam sistem gerak tubuh manusia tadi ada dua jenis alat gerak, yaitu aktif dan juga pasif ya. Untuk aktif itu ada otot, nah itu sebenarnya, dan alat gerak pasif pada tulang yang juga berfungsi untuk menyokong tubuh, memperkokoh tubuh. Nah demikianlah nah insya Allah pembahasan kita kali ini sampai sini. Mungkin ada komentar ataupun ada kekurangan materi, silahkan tulis di komentar, atau bisa ya kalian bisa mencarinya di sumber yang lain ya. Ini hanya bisa membantu memberikan sedikit manfaat atau materi tentang organ gerak manusia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala usahanya ya, dilancarkan segala kegiatannya, dan ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa kembali bersekolah secara normal, mencari ilmu normal tanpa ada halangan apapun. Ya, baik. Saya Jafar Mandiri, saya cukupkan sekian materi kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.